pemirsa setia Berita Nasional TV, sedang sekali beritanasional.com kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Restu Wulandari. Dan tentunya ya kita sudah mau di akhir tahun 2025 dan 2026 sudah di depan mata. Ini ada satu kabar yang tidak tahu apakah ini sebuah angin segar atau justru kabar yang ya masih agak ambigu gitu ya, karena masih ada pro kontranya terkait upah minimum provinsi 2026 yang menjadi salah satu isu penting yang menyentuh kehidupan banyak pekerja seperti kita-kita ini nih, para pejuang rupiah. Nah, untuk itu nih saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk membedah mekanisme penetapannya seperti apa, terus kemudian formulanya seperti apa, dan respon yang muncul di lapangan seperti apa. Tentunya nggak cuma dengan diri saya sendiri, tapi sudah ada Bang Haris di sini dari redaksi beritanasional.com. Halo. Halo Mbak Ula. Ditemenin sama saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Bang Haris, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak. Kita harus selalu baik Mbak. Harus selalu baik. Selalu Nah, baik. kabar yang mengenai kenaikan upah minimum provinsi 2026 ini kabar baik atau bukan sih, Bang? Oke, ini sebenarnya antara kabar baik dan juga tapi masih mengatung ya. Karena kan Presiden Prabowo sendiri sudah menetapkan peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan ya. Yep. Nah, di mana nantinya setiap daerah itu akan menentukan upah minimum pekerjanya di 2026 ini. Nah, tapi ini untuk terkait berapa angkanya itu daerah lah ya, kepala daerah lah yang akan menentukan. Yang menentukan Mbak. kepala daerahnya. Betul, kepala daerah berapa besarannya. Jadi pemerintah sudah memberikan aturannya dan nanti kepala daerahnya yang akan menentukan berapa besaran. Nah, kita masih menunggu nih Mbak Ulan. Waduh, deg-degan itu ya. Tapi kalau mau ngomongin berapa hitungannya, sebenarnya formula resmi dari pemerintah itu dalam menetapkan UMP 2026 seperti apa sih, Bang Haris? Oke, untuk formula UMP 2026 Mbak Ulan ya. Pertama ini formula kenaikan UMP-nya itu rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, itu berat hitungannya. Nah, itu rentangnya itu 0,5 sampai 0,9 Mbak Ulan terkait dengan kenaikan jumlah berapa UMP-nya di 2026 ini, karena yang akan menentukan sendiri, yang akan mengetok terkait UMP-nya itu adalah kepala daerahnya, karena kepala daerah sendiri akan menampung dan akan nantinya ada tim-tim yang merumuskan berapa UMP-nya gitu Mbak Ulan. Oke, jadi disesuaikan juga mungkin ya dengan kemampuan daerah itu sendiri ya. Inflasi daerah itu sendiri. Jangan sampai malah nanti dinaikkan tinggi dan yang lain kan tidak, pastinya kepala daerah akan mendengarkan masukan-masukan pengusaha di daerah itu supaya tidak ada ketimpangan nanti tiba-tiba pengusahanya tidak mampu atau gimana, kan malah nanti berkonflik lagi tidak dibayar gaji. Betul, gitu. betul. Terus apa pertimbangan buruh ini menuntut UMP Jakarta 2026 naik 6,9% jadi 5,76 juta rupiah? Nah, betul. Ini salah satu buruh KSPSI ya. Betul. Di mana mereka menuntut lah terkait adanya ini, balik lagi ini kan Presiden sudah menentukan, sudah memberikan PP dan nanti yang akan menentukan gubernur. Nah, mereka mendorong kenapa naik 6,9% ini jadi 5,76. Sekarang ini kan UMP di Jakarta tuh 53 sekian Mbak Bulan ya, di mana mereka mengharapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa segera mengetok palu UMP 2026 ini menjadi 5,6 sekian tadi itu, supaya mereka menuntut ya para pekerja ini tetap mendapatkan hak yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka bisa dibilang mapan lah. Tapi balik lagi, gubernur kan punya penghitungan sendiri yang harus gimana sih supaya jangan sampai dinaikin tapi malah nanti ada konflik berkepanjangan yang ujung-ujungnya mereka tidak sejahtera kan, balik lagi Mbak Ulan. Makanya kita harus tetap mengawal sih terkait dengan ini Mbak Ulan. Oke, sebenarnya apa sih dasar tuntutan dari Serikat Buruh ini meminta penggunaan indeks 0,9 dalam penetapan UMP 2026? Terus dampaknya apa yang diharapkan terhadap para daya beli pekerja ini, Mas Haris? Karena 0,9 ini yang terkait yang tadi UMP itu, karena itu kan hitungan maksimal lah. Jadi naiknya dari yang ada saat ini, naiknya maksimal tidak hanya naik sedikit Mbak Ulan. Jadi mereka mungkin menghitung, karena kan setiap tahun itu kan apa-apa semuanya naik Mbak Ulan, apapun, dan juga terkait inflasi dan lain-lainnya pasti akan mengalami kenaikan, entah itu harga bahan pokok ataupun lainnya. Mereka kan balik lagi, mereka mungkin sebagai pekerja juga harus memenuhi kebutuhannya. Makanya mereka mendesak pemerintah daerah-daerah itu mengikuti lah maksimal lah sesuai dengan aturan dari Presiden Prabowo, dan bahkan KSPSI sendiri akan melakukan aksi demo mengawal. Katanya waktu penetapan ini itu tidak diajak mereka, betul? Belum makanya sih, mereka akhirnya jadi komplain gitu, ada 3 tuntutan. Komplain itu karena kan ini kan Presiden hanya menentukan. Iya, betul. Nah, mereka yang akan komplain itu jika nantinya kepala daerah itu
tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Presiden Prabowo. Jadi balik lagi, bolanya itu ada di kepala daerah. Mereka akan menentukan tuntutan terkait dengan apa yang diminta oleh buruh ini, Mbak Wulan. Oke, cukup menarik ya. Terus kemudian respon dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap tuntutan buruh terkait penetapan indeks 0,9 tadi itu pada UMP 2006 apa ini? Oke, kalau untuk Menaker sendiri kan seperti yang sudah ada dalam PP Presiden ini ya, pastinya Menaker ingin semua buruh sesuai dengan harapan mereka lah ya, dengan agar sejahtera semuanya, indeksnya kehidupannya layak sebagai pekerja dan produktivitas pertumbuhan ekonomi juga bagus. Nah, kalau Menaker sendiri ya balik lagi, mereka juga berharap kepala daerah bisa memberikan hasil yang terbaik terkait UMP ini, Mbak Wulana. Dan kalau untuk Gubernur Jakarta sendiri, kalau misalkan salah satunya Jakarta ya, yang kita ambil contoh karena ini kan ramainya UMP di Jakarta ya. Iya, yang ramai di Jakarta. Padahal ini sebenarnya untuk seluruh provinsi kan. Ya, ini. Kalau untuk Jakarta sendiri, kemarin Gubernur Jakarta Pramono ya, dia akan melakukan rapat-rapat lah untuk terkait berapa UMP besaran akan diketok dan secepatnya akan diberikan informasi kepada masyarakat. Karena ini sudah ditunggu-tunggu, Mbak Wulan. Apalagi kita kan beberapa hari lagi sudah berganti 2026. Dan ada targetnya kan sebenarnya. Betul, ada target waktunya. Kalau bisa sebelum 2026 sudah ada ketok dampaknya. Ini sebelum ini kan kita tahu lah, bentar lagi kan akan ada libur Natal, Tahun Baru, itu pasti akan kepotong juga kan. Nah, makanya akan mencari formula secepatnya berapa sih UMP Jakarta yang tepat dan pas naik, walaupun tapi tidak merugikan siapa-siapa. Tapi kira-kira berapa? Kita yang terbaik sih, Mbak Wulan, yang terbaik ya? Pasti. Oke, jadi kapan nih UMP 2026 akan ditetapkan dan mulai berlaku di masing-masing provinsi? Oke, ini yang pastinya kalau untuk ditetapkan kan setiap gubernur saat ini semuanya ya, kita mendapatkan informasi semuanya sedang mengumpulkan dan melakukan perbincangan dengan pihak-pihak terkait UMP ini ya, karena dia tidak bisa mengetok sendiri kepala daerah karena saya pengen segini, tapi tidak bisa kan, karena itu balik lagi yang ada berantakan nanti malah. Jadi makanya diburu-buru malah berantakan. Benar, bukannya tanggal 24 Desember itu nggak? Betul, itu paling lamanya, makanya itu kan maksimal kan. Makanya sebelum tanggal segitu pasti mereka sudah bisa mengetok palu terkait UMP ini, dan pasti kita akan mengawal si Mbak Wulan karena ini kan kemaslahatan kita bersama. Betul, apalagi kita kan juga pejuang rupiah ya. Sebetulnya ini sebenarnya ada angin segar tapi tetap harus dihitung secara baik-baik ya. Oke, ke depan kenaikan UMP 2026 tentunya diharapkan bisa benar-benar terasa manfaatnya bagi para pekerja tanpa memberatkan dunia usaha ya, Bang Haris ya. Dan harapannya kebijakan ini jadi titik temu nih yang sama-sama adil. Nah, kalau begitu pemirsa, kita masih akan mengulas lagi kali ini tentang libur Natal dan Tahun Baru. Tetaplah bersama kami berdua di BeritaNasional.com. Pemirsa, balik lagi di BeritaNasional.com. Masih dengan saya Restuladari dan juga redaksional dari BeritaNasional.com, Bang Haris, Mas Haris. Dari tadi aku Bang Mas, nggak apa-apa ya. Oke, kali ini kita mau ngomongin soal momen akhir tahun yang menghadirkan jeda waktu liburan yang selalu dinanti masyarakat luas. Nah, di momen ini nih banyak orang melakukan perjalanan ya, baik untuk berwisata, kemudian mudik ke kampung halaman, atau mungkin sekedar beristirahat dari padatnya rutinitas yang telah dijalani selama setahun penuh. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, cuaca nih menjadi salah satu perhatian utama dan juga jalanan, Mas Haris. Oke, dari teman-teman yang liputan di lapangan nih, Mas Haris mungkin bisa merangkum bagaimana prediksi kondisi lalu lintas kita di libur Nataru tahun ini. Yang pasti awal-awal saya akan bilang ini ramai, Mbak Wulan. Wow. Karena kok bisa? Karena menurut survei Kemenhub ya, Mbak Wulan, yang kemarin sudah dirilis oleh pihak Kementerian Perhubungan, ada sekitar 51,12 juta orang yang akan berpergian saat libur Natal dan Tahun Baru ini, Mbak Wulan. Pastinya ini baik itu untuk transportasi menggunakan mobil ataupun sebagian motor ataupun kendaraan umum lainnya, Mbak Wulan. Ada sekitar segitu kan, cukup banyak juga itu kan. Aduh, jangan sampai ada tuh waktu kapan ya kita yang macetnya panjang banget waktu mudik ya. Betul, itu jangan sampai, Mbak Wulan. Makanya dengan adanya survei ini, pihak-pihak terkait baik itu pihak Kementerian Perhubungan dan juga pihak kepolisian sudah melakukan berbagai antisipasi upaya. Salah satunya memetakan daerah-daerah mana aja yang akan macet, dan kemudian diprediksinya pun juga Kemenhub sudah memulai sudah mempunyai prediksi
tanggal berapa Mbak Wulan akan ada puncak arus mudiknya. Kapan itu? Nah, itu Hamin 1 Natal tanggal 24 Desember diprediksi 24 Desember. akan ada lonjakan itu untuk darat ya, mobil ya, kendaraan yang akan melintas jalan tol kurang lebih itu puncak, baik itu jalan tol ataupun lainnya 24 Desember itu sebagai puncak arus apa ya? Arus libur Natal dan Tahun Baru ini bukan mudik kayaknya. Betul. Walaupun ujung-ujungnya banyak juga yang mudik ya. Iya. Liburan ini, kalau ini momennya mau liburan. Oke. Kalau tadi kan prediksi di jalanan, kalau perakiraan cuaca gimana? Karena kalau kita lihat di Jakarta sendiri ya pemirsa ya, ini tuh kadang-kadang hujan, tiba-tiba panas di siang hari. Nah, kalau untuk libur Nataru ini gimana? Mungkin ada liputan dari BMKG dan sebagainya? Oke, Mbak Wulan, ini terkait informasi yang selalu kita kan memberikan informasi terkait BMKG juga ya, Mbak Wulan. Dari pihak BMKG sendiri memperkirakan sampai akhir tahun ini cuaca ekstrim masih mengintai wilayah Indonesia, Mbak Wulan. Karena salah satunya itu seperti yang tadi Mbak Wulan bilang, lagi panas tiba-tiba hujan. Betul. Nah, makanya BMKG juga sudah memberikan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan libur Natal Tahun Baru ini, karena cuaca sedang tidak bisa ditebak, Mbak Wulan. Gitu. Makanya ya balik lagi masyarakat untuk yang mau berangkat juga harus hati-hati juga memperhatikan informasi dari BMKG dan juga media-media pastinya. Oke, kalau untuk titik-titik rawannya Mas Haris kayak titik rawan macet, kemudian titik rawan cuaca ekstrim, apalagi kan kita juga baru terkena musibah ya di Sumatera begitu. Kira-kira ada nggak titik-titik rawannya itu? Oke, kalau misalkan untuk titik rawan macet dulu ya, Mbak. Ya, yang diwaspadai oleh pemudik atau wisatawan. Pastinya yang untuk akhir tahun nih, kalau menurut kita yang sudah ada pengalaman Mbak Wulan, yang pasti pertama itu puncak Jawa Barat Bogor. Aduh, itu Mahadewa kalau udah liburan ya. Karena dia posisinya dekat dengan Jakarta. Orang yang dari luar Jakarta pun bisa mampir ke puncak. Nah, itu makanya kan pasti kita biasanya saat libur panjang seperti ini pihak kepolisian akan melakukan ganjil genap, Mbak Wulan, dan bahkan menggunakan sistem one way, naik turun, dan biasanya dari periode tanggal berapa itu hanya boleh untuk naik aja ke atas, tidak boleh turun gitu. Biasanya pihak kepolisian kayak gitu kalau untuk puncak, dan kemudian juga pasti di gerbang tol betul. Cipali situ, Mbak Wulan, Cikampek, tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata yang pasti juga seperti misalkan kalau kayak di Jakarta itu pasti kebun binatang, Ancol betul itu banget. juga. Dan satu Mbak Wulan nggak boleh ingat, kalau di Jakarta tahun baru kita nggak di Bundaran HI atau Monas itu namanya nggak afdol. Oke, tahun ini akan ada perayaan nggak tuh kira-kira di HI? Sejauh ini kita masih mencari informasi yang pasti, karena kita nggak tahu nih Pemprov DKI akan melakukan apa enggak ya. Karena kita tahu kan beberapa daerah saudara kita kan sedang berduka ya, masih kita merayakan tahun baru seperti beberapa, tapi mungkin kalau untuk liburan tetap ada, dan pastinya setiap tahunnya menjelang tahun baru dari Bundaran HI hingga Monas itu biasanya car free night ya kan. Tidak ada kendaraan, yang masyarakat hanya berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Betul, dan itu penting banget bagi mereka yang ingin mudik, yang ingin jalan-jalan, walaupun sekedar ke HI harus tetap menjaga keselamatan. Nah, Mas Haris sendiri mungkin punya tips keselamatan berkendara yang disarankan bagi masyarakat nggak sih selama musim libur Nataru ini? Oke, yang pasti ini kan udah mulai ya ini kebanyakan, dan emang survei paling banyak ini masyarakat akan berkendara baik itu mobil ataupun motor. Nah, ini kan udah mulai masuk ya Mbak Wulan, masuk liburan dan cuti bersama pastinya. Pastinya sebelum berjalan ini masyarakat harus melakukan cek kendaraan yang Mbak Wulan. Baik itu motor atau mobil ke servis, ke bengkel dan lain-lain, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kita ketahui seperti yang tadi kita bilang, cuaca ekstrim sedang mengintai. Tidak ada yang tahu ya, kita berangkat misalkan panas, bannya botak di jalan hujan, tiba-tiba pohon tumbang itu juga ya. Itu juga kita harus antisipasi lah, tidak meremehkan, apalagi ingin melakukan perjalanan jauh Mbak Wulan di tengah cuaca ekstrim yang mengintai kita. Makanya balik lagi, kita harus berhati-hati saat berkendara, dan yang pastinya tetap jaga kesehatan juga. Oke, terakhir Mas Haris, prediksi ketersediaan fasilitas umum itu penting juga tuh. Gimana tuh? Benar, saya setuju Mbak Wulan ini, karena biasanya kalau saat momen liburan, entah itu di Lebaran ataupun ini akhir tahun ini, tempat rest area selalu jadi primadona, dan bahkan bisa buka tutup karena kepenuhan dalamnya. Nah, ini untuk mengantisipasi, kemarin kita juga udah mendapatkan keterangan dari Jasa Marga juga, beberapa rest area juga sudah siap lah untuk menyambut terkait libur Natal Tahun Baru ini. Bahkan sekarang ini kan rest area
tidak hanya isi bensin, listrik juga kan kendaraan listrik. Nah, ini cas mobil benar, dan SPKLU ini oleh Jasa Marga di beberapa titik sudah diperbanyak supaya tidak ada penumpukan. Yang pasti juga terkait itu juga selain SPBU dan SPKLU juga terkait dengan misalkan rest area, toilet, masjid ataupun lain-lainnya, dan misalkan tempat makan atau apa itu sudah ditata oleh pihak pengelola tol supaya tidak ada penumpukan dan jangan sampai kotor itu Mbak Wulan. Kita harus sorotin. Kita juga harus jaga kebersihan juga ya, jangan pipis. Benar. Dan udah nggak boleh bayar kan? Betul. Ingat itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Harus gratis. Harus gratis, benar sekali Mas Haris. Baiklah pemirsa, cuaca dan jalanan boleh nggak menentu, tapi semoga liburan tetap aman dan nyaman. Dan yang penting seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Haris, tetap waspada dan jaga keselamatan dimanapun kita berada. Beritanasional.com akan kembali lagi. Kali ini kita akan membahas selanjutnya adalah tentang kegagalan timnas sepak bola di SEA Games 2025. Tetaplah bersama kami di beritanasional.com. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami berdua. Ada saya Restula dari dan juga Mas Haris dari beritanasional.com di beritanasional.com. Selanjutnya pemirsa, ini ada kegagalan timnas U22 meraih medali emas di SEA Games 2025 yang tentu meninggalkan kekecewaan. Bukan hanya bagi para pemain tapi juga bagi publik sepak bola nasional, termasuk saya sendiri. Walaupun saya nggak ngerti-ngerti banget bola gitu ya. Tapi dari hasil ini ada banyak catatan yang perlu dievaluasi ke depan. Bukan begitu Mas Haris? Ya, betul. Nah, pertanyaan pertama Mas Haris, apa sih penyebab utama kok bisa sampai kita gagal nih untuk timnas U22-nya ini di SEA Games 2025? Oke Mbak Wulan, pastinya kita agak kecewa ya. Kecewa. Gagal meraih medali emas, bisa dibilang sepak bola ini adalah nomor bergengsi di SEA Games. Betul. Karena kita ketahui sepak bola Indonesia sekarang kan sudah bisa dipandang sebelah mata ya Mbak Wulan. Apalagi kita datang sebagai juara bertahan. Iya, 2003 ya. kan kita meraih SEA Games ya dengan pelatih yang sama, namun memang materi pemainnya beberapa baru kan ini. Oke. Ini karena seperti pemain keturunan kita ada juga main di sini Rafael Struijk ya kan, Zylstra dan Ivar Jenner juga main di sini. Tapi yang kita sayangkan kenapa gugur di fase grup. Aduh, kenapa itu? Nah itu makanya padahal kita kan menang kemarin kan. Makanya ini sebenarnya masih menjadi sebuah tanda tanya. Ada apa ini sampai kenapa kita gagal di fase grup, kita tidak lolos dan bahkan kita sama sekali tidak nyampe ke semifinal ya kan, hanya di lolos ke grup. Dan sedihnya kita kalah sama Filipina. Betul. Pertama kita kalah sama Filipina. Selanjutnya kita menang 3-1. Ya. Nah, itu kan 3-1 ya, walaupun kalau kita mau lolos syaratnya kita harus beda selisih 3 gol. Nah, namun kita tidak mampu itu Mbak Wulan. Mungkin yang saya soroti di sini ya, pertama kenapa bisa gagal yang kita tim redaksi berikan catatan, mungkin penyelesaian akhirnya Mbak Wulan, di mana kita lihat dari beberapa peluang tidak bisa menjadi gol. Kita mendominasi pertandingan tapi tidak bisa mencetak gol. Ada apa ini? Ada apa itu? Makanya entah ini pemain yang tidak bisa menjalankan instruksi pelatih atau pelatih yang memberikan instruksi kepada pemain menjadi pemainnya bingung. Aku juga bingung kira-kira berapa 50-50 atau gimana ini tuh? Nah, makanya ini kan menjadi sebuah tanda tanya. Padahal bisa dibilang untuk pemain yang sekarang ini ya, yang bermain ini rata-rata ini mendapatkan menit bermain di klubnya lah, entah itu di Indonesia ataupun di luar lah. Tapi kenapa tidak bisa bermain maksimal di Indonesia? Di SEA Games ini? Iya, kenapa tidak bisa mencetak gol lah? Bahkan kita baru bisa mencetak gol yaitu ya saat melawan yang menang 3-1 itu, dan saya sangat kecewa lah kenapa kita lawan Filipina tidak bisa mencetak gol, bahkan kita mendominasi pertandingan. Kita sekali kena serangan balik kejebolan. Aduh, kalau aku aja udah kecewa padahal nggak paham-paham banget bola, apalagi Mas Haris ya kan, kayak gemes gitu pasti ya. Terus evaluasi pelatihnya gimana nih terhadap penampilan tim sejak awal mula pertandingan di SEA Games 2025 ini? Iya, pertama emang kemarin terkait pelatih Indra Safri bilang di pertandingan pertama ini dia bilang pemain tidak menjalankan instruksi yang diberikan pelatih. Nah, tapi pertandingan kedua Indra Safri juga bilang gagal karena tidak lolos ini dia yang bertanggung jawab. Dan ya memang sekarang ya kita ketahui kalau PSSI sudah tidak bekerja sama lagi dengan Indra Safri, tidak memegang lagi, sudah dipecat begitu. Ya kurang lebih begitu Mbak. Bahasa halusnya tidak bersama lagi. Tidak bersama lagi, padahal mah kalau netizen pasti ngomongnya dipecat, Indra Safri dipecat gitu kan. Tapi beliau sudah menerima dengan lapang dadang katanya? Iya, menerima karena balik lagi setelah pertandingan itu Indra Safri bilang
ini emang tanggung jawab sepenuhnya saya, tanggung jawab saya. Apalagi kita tahu kan kemarin medali emas juara dipegang sama Coach Indra Safri. Oke. Jadi memang mungkin ada yang sesuatu yang bikin penasaran. Nah, yang bikin penasaran itu tuh, apakah mungkin dari persiapan timnasnya sendiri, Mas? Mungkin apakah dari mentalnya, fisiknya, apa itu sudah optimal atau belum gitu? Oke, dari kalau untuk persiapan, emang sih dari beberapa hasil uji coba dengan sebelum SEA Games ya, kan sebenarnya sudah TC dan kemudian uji coba. Nah dari uji coba itu juga sudah kelihatan sih agak sedikit tumpul. Oke, kenapa agak itu? Terkait cetak gol ya, karena yang cetak gol itu bukan striker tapi kebanyakan winger dan juga ataupun gelandang ya dari yang hasil uji coba, dan lini pertahanan emang agak sedikit kropos itu Mbak. Makanya mungkin tapi Coach Indra Safri datang dengan optimistis lah. Mungkin ada dia bilang ya ini karena ada celah lah, kalau di ASEAN kan kita masih ada peluang untuk di ASEAN ini, tapi nyatanya hasilnya emang sedikit mengecewakan. Mungkin ya Coach Indra Safri sudah berjuang maksimal, tapi ya balik lagi takdir. Takdir kata kuncinya ujung-ujungnya. Oke, terus kemudian sejauh mana faktor tuan rumah mungkin mempengaruhi laga pertandingan dari para pemain timnas ini? Emang sih kalau main di Thailand ya kita tahu lah, Thailand emang bebuyutan Indonesia kan dari untuk sepak bola ya. Makanya apalagi Thailand kan juga ya bisa dibilang tuan rumah, dan pasti ada walaupun kita belum bertemu ya dengan Thailand ya, tapi mungkin hitung-hitungan tipe yang mungkin ada hitung-hitungan lain yang mungkin pemain pada mungkin beban atau apa, karena kan balik lagi bebannya harus emas. Tapi walaupun dari awal Menpora yang juga ketua umum PSSI itu Mbak. Di garis ketua PSI-nya kemana? PSSI itu ya. Ketua PSSI itu tuh dia hanya menargetkan tidak medali emas. Gitu. Apa karena sudah diturunkan targetnya malah jadi loyo atau gimana ya? Harusnya kan kalau dikasih motivasi tuh. Sementara wakil ketua umumnya menargetkan emas. Nah itu kan pandangan ada beda ya kan. Mungkin beban linglung di situ kali. Harusnya kompak dulu ya. Kalau dari atasnya udah kompak, itu kan takut ke bawah-bawahnya juga jadi mengikuti. Makanya gitu ya. itu ada bedanya di situ, saya kurang tahu ya. Baiklah kalau begitu. Apakah itu termasuk kelemahan yang menonjol asik dari permainan atau mungkin dari organisasi kita sendiri gitu? Nah kalau dari permainan ya saya seperti yang saya soroti, untuk lini depan, lini belakang itu yang emang jadi kelemahan kita lah. Kita sampai bisa buktinya kita bisa kejebolan 2 gol dari 2 pertandingan ya, walaupun kita mencetak 3 gol ya. Kalau untuk segi itu kan eksternal, kalau yang federasi ya itu kita tidak bisa mencampur aduk, karena kan yang tahu hanya mereka ya bola dalamnya. Makanya ya kita balik lagi, semoga sehat-sehat semua kitanya, federasinya dan sepak bolanya. Kompak sih yang penting, karena kan balik lagi untuk mengharumkan nama bangsa. Betul. Terakhir mungkin Mas, singkat pada saja, langkah apa yang kemudian diambil oleh PSSI setelah kegagalan ini gitu, selain tadi tidak bersama lagi dengan coachnya gitu. PSSI kan udah ya tidak bersama lagi dengan Indra Safri ya, pastinya untuk ini karena kan timnas U23 ini akan menjadi sebuah bibit yang nantinya akan melanjut ke timnas senior ya, timnas senior ya bisa dibilang. Ini mereka kan masih di usia muda. Pastinya kemarin PSSI akan mencari pelatih-pelatih yang bisa mengembangkan bibit mereka ini supaya saat senior bisa bermainnya lebih maksimal lah. Pasti begitu juga kan saat ini kan lagi mencari pelatih timnas senior PSSI untuk timnas senior, makanya diharapkan ya tidak berganti-ganti pelatih lagi lah dengan gampang. Supaya nanti turnamen selanjutnya juga lebih mantep ya, gitu kan, dari segi pelatih dan juga segi pemain. Baiklah kalau gitu, seru banget obrolan kita kali ini ya pemirsa ya. Dan tentunya hasil ini tentu mengecewakan, tapi sepak bola Indonesia masih punya jalan panjang ya. Tentunya semoga ini jadi pelajaran dan bukan akhir dari harapan untuk timnas kita maupun juga cabang-cabang olahraga yang lain ya Mas Haris ya. Oke baiklah kalau begitu, sekian perjumpaan kita di beritanasional.com kali ini. Saya Restu Wulandari dan Harits Trian. Sampai jumpa di beritanasional.com minggu depan.